Setiap pagi itu dikasih uang majikan 100 NT teman-teman. Kadang orang sini kalau masih suami istri itu biasanya itu ada rasa cemburuan. Yang saya jaga juga laki-laki, jadinya aku juga harus waspada diri. Halo guys, assalamualaikum. Kembali lagi ke channel saya untuk hari ini. Semangat. Aku semangat. Bontrot. Saya bontrot teman. Ini laku tuku kajaman 3 harian paling ini. Betah saya. Aku kalau sarapan itu cuma 1 atau 2 wis parek teman-teman. Pada hijrah, alhamdulillah. Aku mulai hari Senin pengen lagi pengen berhijab. Sekarang aku keluar ada hijab teman-teman. Ini tadi ngatanya bapakku terapi aku hijab. Nanti kalau di rumah hijab kedua kalinya majikanku juga suka aku hijab. Kalau di rumah itu aku coba hijab, tapi kalau keluar aku insya Allah hijab. Kadang kalau ke susu wes kemarin itu susu yang nggak aku hijab. Tapi kalau mengantarkan terapi insya Allah aku banget hijab. Nah, kilone jadul bene. Aku menunggu majikanku teman. Dia masih di atas. Terapi. Pokoknya jam 8.45 sebelum itu aku sudah berada di atas. Menunggu dia. Terus ini 10 NT. Aku setiap pagi itu dikasih uang majikan 100 NT teman-teman. 100 NT itu buat beli itu fisik. Karena dekat jalan raya ada ambulan juga. Ternyata sudah 41. Takutnya itu majikan menunggu. Kalau majikan menunggu kan rapena. Jadinya aku harus bergegas itu kocok. Biasa anak perempuan itu biasanya ngocok. A few moments later. Alhamdulillah sudah sampai rumah ini. Segera saya untuk membersihkan rumah karena hari ini itu tidak ada truk sampah, jadinya aku mengepel rumah ini jadi tidak capek teman-teman. Kalau saya itu sebagai pembantu itu saya
pasti bisa membagi waktu untuk membersihkan rumah itu hari apa, terus pas waktunya bersih-bersih apa itu hari apa, jadinya kita tidak capek sendiri. Ini tadi kan hari yang menyenangkan. Kalau hari Rabu itu tidak ada truk sampah, jadinya aku membersihkan rumah semuanya. Karena rumahnya majikanku ini juga besar ya teman-teman, maaf masih berantakan. Di sini aja mau tidur ganti, karena tadi buat wudhu itu lengannya sini tuh telas. Sudah sampai rumah teman-teman, sekarang waktunya tidur siang. Barusan kalau saya tuh kegiatannya habis nganterin bapaknya terapi, pulang habis itu ngasih makan anjing, terus ngasih bapaknya sarapan, karena bapaknya itu majikanku itu sarapannya itu cuma sup saja, jadinya aku kalau pagi habis terapi itu kasih dia makan ya kayak samping vokal seperti itu teman-teman. Itu kalau saya itu pagi sama malam itu mendorong bapaknya untuk pergi ke terapi non sana. Kalau pagi, nah outfitnya kita ya kalau bekerja itu bajunya itu jangan, ya boleh baju bagus itu boleh, tapi kita juga harus menghormati majikan, apalagi kalau majikannya itu masih ada suami istri. Kalau majikannya suami istrinya itu nggak masalah, nggak apa-apa teman-teman, kalian boleh pakai rok mini, kalian boleh pakai celana segini, itu boleh, terserah kalian, tapi ya itu kalian harus menghormati majikan kalian juga. Kalian di sini masih muda terus cantik, maksudnya masih mulus, terus kita di sini perawatan itu, kalau pribadi saya ya namanya saya juga saya menghormati majikanku. Aku nggak, kalau di rumah itu nggak ada laki-lakinya itu boleh, kalian pakai seperti itu boleh, tapi kalau ada majikan laki-laki atau anaknya laki-laki, pokoknya serba laki-laki, itu jangan menggoda iman ya teman-teman. Jangan terlalu menggoda iman lah. Ada mbak-mbak di sini, dia pekerjanya itu pakai rok mini, pakai sual segini, di atas dengkul, itu di atas dengkul bisa kalau segini bisa dimaklumi, tapi kalau sudah segini itu ya wis gimana ya. Kadang orang sini kalau masih suami istri itu biasanya itu ada rasa cemburuan. Biasanya itu ada rasa cemburu teman-teman. Jadi kalian ya menghormati majikan lah. Kita di sini tuh bekerja, bukan artis toh. Kalau kalian artis lah itu terserah, kalau kalian di rumahnya kalian masing-masing, terus itu terserah kalian mau berpakaian seperti apa. Tapi kalau kita kan di sini juga ikut orang, jadinya kalian ya harus menghormati kalian sendiri juga, menghormati orang lain juga. Kalau saya pakai pakaian seperti ini, kalau sudah melihat dada aku nggak nyaman untuk bekerja teman-teman. Jujur aku nggak nyaman untuk bekerja, karena yang saya jaga juga laki-laki. Saya dilihat masih aktif. Yang saya jaga juga laki-laki, jadinya aku juga harus waspada diri. Harus waspada diri teman-teman, karena ya namanya orang yang seperti itu kan yo imannya itu yo juga kadang yo begini-begini. Kalau saya bekerja itu biasanya aku sukanya yang pakai yang longgar-longgar, seperti nggak ngepres body teman-teman. Terus apalagi ininya menonjol, itu saya nggak nyaman bekerja. Tapi ya namanya orang, setiap orang itu ya masing-masing, namanya pakaian baju juga masing-masing, ya selera kalian. Aku ya juga tidak menyalahkan siapapun, juga tidak menyalahkan kalian, namanya fashion itu juga masih ada ya teman-teman. Apalagi kalian itu suka berdandan rapi, berdandan seksi, berdandan cantik, itu terserah kalian. Yang penting kalian itu juga hati-hati. Ada yang mbak di sini juga pakaiannya itu terlalu gimana ya, terlalu seksi apa gimana, diusir majikannya karena majikannya itu cemburu. Sudah diomongin sama dia, menjaga nenek juga sudah diomongin, jangan itu teman-teman,
kamu kalau pakaian itu, neneknya juga tidak suka kalau dia pakaiannya itu terlalu seksi. Dia sudah diomongin sama neneknya, kalau kamu bekerja itu pakaianmu jangan terlalu seksi, ketoro. Tapi mbaknya tidak menggubris dia, di sini sesuka hatinya. Kalau di sini kan kita ikut orang, jadi kita harus mematuhi peraturannya. Walaupun kita tidak suka peraturan itu, kami yo harus mematuhi peraturan itu, teman-teman. Jadi kalian itu ya jangan seenaknya kalian sendiri. Apalagi kalian di sini sudah lama terus ya pengennya jadi suhu. Jadinya kalau kalian diomongin majikan kadang satu kecap dua kecap itu kalian nggak mendengarkan apa yang dia bicarakan. Tapi kan nanti kalau kalian diusir seperti itu kan ini rugi kalian sendiri. Bukan itu kalian kalau bisa mendapatkan majikan yang lain. Kalau enggak terus gimana? Sekarang itu mencari majikan itu sulit, teman-teman. Apalagi terus di rumahnya majikan yang lama atau majikan yang baru itu dulunya ada mbak-mbak yang bermasalah. Jadinya kalian yang datang yang baru itu pasti dibanding-bandingkan sama yang mbak-mbak yang dulu mbaknya itu seperti ini, dia tidak mendengarkan apa yang saya dengar, apa yang saya lakukan, apa yang saya perintahkan. Terus jadi kamu harus, biasanya yang baru itu lebih disuper ketat daripada yang lama dulu, karena yang lama sudah membuat olah dulu, teman-teman. Di majikan sini tuh seperti itu. Jadi kalian harus pinter-pinter merayu majikan lah. Oh, majikan kalian itu lihat kalian, oh anak ini baik, oh anak ini penurut, oh anak ini tidak seperti ini, tidak neko-neko. Itu majikan itu kalian suka, teman-teman. Tidak apa jadinya. Terus nanti kalian di situ lama kelamaan, ya Allah labiku gimana so? Kalau kalian di situ sudah lama-lama, itu biasanya insya Allah majikan suka. Sudah tidak dibanding-bandingkan. Nah, nanti kalau kalian di situ sudah bisa meraih hatinya majikan, insya Allah pengen. Tapi kalau majikan sudah terlalu tato atau sudah terlalu kena masalah yang babunya yang dulu, itu pasti kalian di situ mesti disama-samakan. Kalau saya mesti disama-samakan yang anak yang dulu yang jaga nenek. Katanya anak yang dulu pukwai lah, tidak baik lah. Terus kata majikanku, terus di siang di kulkas itu ada itu loh, paha ayam digorengin lah, semuanya habis dimakan siang. Ya kalau dia mah nggak pernah makan makanan. Aku kalau makan kan ya seadanya, yang penting ada sambal itu alhamdulillah, yang penting makan sambal, ada tempe, ada kerupuk, semulu itu aku harus bersyukur, teman-teman. Aku nggak pernah jupuk. Aku disuruh untuk itu ikannya boleh dimasak, itu ayamnya boleh dimasak, itu anunya boleh dimasak. Tapi aku kadang males untuk masak. Akunya saja yang males. Terus majikanku yang laki-laki ini kalau sudah kenyang, kan dia makannya di kamar. Kalau sudah kenyang terus dia itu mesti membuka jendelanya sedikit untuk kepo masakanku. Aku paling gak suka seperti itu. Ya Allah Pak, aku kadang ini cuma goreng lombok saja biar hajung-hajung, biar gebres-gebres. Goreng lombok saja dia membuka sedikit loh. Astagfirullah. Nggak apa-apa, yang penting aku nggak peduli. Yang penting jendelanya itu dibuka karena dia rokoknya itu disabar biar asapnya aku kalau masuk kamarnya majikanku nggak betah, temennya. Baunya rokok, baunya jadi aku aslinya nggak betah. Setiap hari kan aku mesti pakai masker itu, yaitu karena di kamarnya bapaknya itu baunya itu bau rokok, bau kemul, bau ya paling menakutkan itu bau asap rokok, menyelengat banget. Kalau di sini rokoknya itu baunya itu menyelengat, teman-teman. Sampai hidung, sampai di sini itu masih membekas. Jadinya aku setiap hari pakai masker. Nah, sekian video dari saya, teman-teman. Itulah cerita saya. Kalau kalian bekerja itu ya wajarnya saja lah. Kalau baju-baju ya sewajarnya saja. Yang penting kalian enak untuk bekerja, jangan terlalu seksi-seksi ya. Menurutku itu lah, teman-teman. Kalian jaga juga diri kalian. Kalian di sini ya juga ikut orang seperti itu. Saya terima kasih yang sudah subscribe. Saya doakan semoga kalian mendapatkan majikan baik. Yang mau proses saya
Doakan semoga proses kalian lancar, mendapatkan majikan baik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.